guys, ketemu lagi dengan saya guys. Kali ini, oh iya lupa guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Siaga V3 atau versi yang ketiga, versi terbaru ini guys. Pertama-tama silahkan Bapak Ibu semua buka browser, kemudian akses untuk ke Siaga V3 itu adalah dengan alamat siaga.sumenepkap.go.id. Enter. Ini adalah tampilan pertama Siaga V3. Jadi kalau sudah muncul seperti ini artinya sudah alamatnya benar, bukan alamat palsu guys. Kemudian yang bisa mengakses Siaga ini adalah operator dari masing-masing sekolah atau operator dari puskesmas masing-masing. Jadi ini tidak diakses oleh seumpamanya kemarin setahu saya yang banyak terjadi adalah satu kecamatan sekolah hanya dipegang oleh satu operator kecamatan saja. Tidak seperti itu lagi guys. Jadi tanggung jawabnya Siaga ini adalah tanggung jawab oleh sekolah atau puskesmas masing-masing ya. Kemudian masukkan NIP Anda yang sebagai operator. Saya kali ini saya coba punya SDN Pajagalan 2 ya. Karena saya alumni SDN Pajagalan 2. Ini yang ngajarin saya baca tulis pertama SDN Pajagalan 2 guys. Masukkan NIP, kemudian password 6 digit. Setelah itu login. Kalau sudah login, ini adalah tampilan pertama dari Siaga versi 3. Ini adalah tampilannya. Kemudian ini yang terpenting yang akan kita bahas kali ini. Pertama ke menu log harian, ya guys. Klik ini, kemudian tunggu processing. Dia akan mengload data absensi pegawai yang ada di OPD tersebut, sekolah atau puskesmas tersebut. Ini tadi saya sudah uji coba satu. Status di sini ada NIP. Nama status ini adalah status kehadiran pegawai pada hari itu. Kemudian CI adalah check-in, di mana kalau 6 hari kerja itu dimulai dari jam 6.30 sampai jam 7.00. Kemudian CIT ini adalah keterlambatan dari check-in. CO ini adalah check out atau ketika pulang, di mana hal ini adalah jam 14.00. Kemudian CUT ini adalah keterlambatan atau ketidaktepatan waktu ketika proses melakukan COT, kemudian total keterlambatan. Kemudian bagaimana Pak caranya saya ingin mengentry berita acara ASN yang sedang tidak bisa masuk kerja. Jadi di sini patokannya Bapak Ibu di status. Nah ini juga saya hampir lupa, ini ada merah. Ini kenapa Pak kok merah? Merah ini artinya yang bersangkutan terlambat kalau kan cek log. Kan ketentuannya jam 7.00. Ini baru cek log jam 7.05.03, berarti ada keterlambatan sekitar 4 menit 19 detik. Kemudian kita cek, caranya adalah sangat mudah. Ini hanya butuh 2-3 langkah saja Bapak Ibu. Di status ini yang bisa diklik hanya ketika dia statusnya A atau alpha. Jadi kalau sudah hadir dia tidak bisa, dia sudah hadir untuk cek log. Di sini yang A, jadi ini kursor ini berubah ini dari kursor panah ke tangan. Diklik ini, kemudian akan muncul modal pop up seperti ini. Hal pertama yang harus dilakukan adalah tentukan dia jenis absennya apa. Sakit tanpa keterangan dokter, sakit atau sakit dengan keterangan dokter. Kalau yang bersangkutan surat izinnya dengan keterangan dokter, kemudian ada izin tidak masuk. Seperti contohnya sedang ada kepentingan keluarga hari ini tidak masuk, atau ada halangan izin tidak masuk, pilih ini. Kemudian tugas tidak masuk, atau sedang perdin perjalanan dinas, ada tugas keluar kota atau tugas ke tempat tertentu,
yang intinya sebenarnya dia masuk tapi tugas sedang tidak bisa ceklok di tempat. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, ini tugas belajar atau diklat. Saya dengar sekarang lagi banyak yang guru lagi PPG ya. Jadi pilih yang ini untuk PPG. Jadi yang bersangkutan itu dianggap sedang tugas belajar atau diklat. Biasanya kan selama 1 bulan atau 1-2 minggu atau 1 bulan. Pilih yang ini. Kemudian cuti. Nah, kalau yang sedang cuti tahunan ini, cuti hamil melahirkan atau cuti ibadah, sedang haji atau umroh. Kemudian kalau ada cuti pribadi, cuti kepentingan pribadi. Kemudian cuti sakit. Nah, tapi jangan samakan ya Bapak Ibu, antara sakit ini dengan cuti sakit ini beda. Biasanya cuti sakit ini yang sedang sakit keras atau sedang kecelakaan. Yang bersangkutan biasanya 6 bulan sedang sakit, jadi ada pengajian yang namanya cuti sakit. Kemudian yang terakhir adalah CLTN atau cuti di luar tanggungan negara. Kemudian saya coba ini ya, sakit tanpa keterangan dokter. Kita klik ini. Kemudian ini yang paling penting adalah rentang waktu Bapak Ibu. Rentang waktu ini berapa lama yang bersangkutan izin. Kita entry di berita acara ini. Jadi berita acara ini adalah istilah kami yang dipakai untuk siaga V3. Semuanya hari ini kan tanggal 31. Klik 31. Kalau suatu hari ya sudah tanggal 31 sampai 31, atau izin dengan keterangan dokter. Di surat keterangannya izin dari tanggal 31 sampai tanggal 2. Suruh sama dokter suruh istirahat 3 hari, langsung di rentang ini. Tapi yang paling penting, lopot lah. Yang paling penting Bapak Ibu, rentang waktu ini tolong diperhatikan baik-baik. Rentang waktu ini tidak bisa berlaku mundur. Jadi seumpamanya kalau Pak, saya lupa Pak, kemarin tanggal 30 ada yang tidak masuk, lupa tidak di entry, itu tidak bisa. Jadi itu langsung dianggap alpha. Jadi tidak ada toleransi lupa di sini. Jadi kalau hari ini harus di entry hari ini. Jadi karena kita tidak bisa mendeteksi entah itu lupa atau memang lalai. Jadi tidak bisa berlaku mundur, ini tidak bisa diklik. Ke belakangnya ini sudah tidak bisa disable. Jadi yang hari ini harus di entry hari ini. Jadi tidak bisa berlaku mundur. Sekali lagi, berita acara tidak bisa berlaku mundur. Yang lupa kemarin ketika tidak di entry itu akan dianggap hadir tanpa keterangan. Itu konsekuensinya Bapak Ibu. Oke, sudah kita entry. Kemudian isi keterangannya jika perlu. Semuanya apa ya, atau tidak bisa diisi tidak apa-apa kalau sudah memang jelas. Atau semuanya izin seperti ini ya, izin tidak masuk. Nah, bisa kepentingan keluarga atau surat terkait dengan keterangan dokter, lagi sakit, capok, ketek, balang sama ya terserah lah. Jadi itu bercanda saja Bapak Ibu, bisa diisi atau tidak diisi. Kemudian yang tidak kalah penting, kemudian buktinya itu harus diupload. Jadi kalau tidak ada bukti tidak bisa di entry. Ini yang terpenting. Bukti ini adalah kalau sakit ya surat sakitnya. Jadi surat sakit itu nanti diserahkan kepada operator, nanti difoto atau di scan, kemudian filenya akan diupload di sini. Filenya yang bisa diupload adalah file dengan file tipe gambar, formatnya boleh JPEG, JPG, PNG atau BMP, dan file bentuk PDF. Kemudian kalau surat keterangan dokter ya surat keterangan dokter yang di entry. Kemudian untuk tugas, ini penting juga, coba tolong diperhatikan Bapak Ibu. Pak, semuanya saya sedang cuti Pak, saya ambil cuti tahunan seperti itu. Saya surat pengajuan cuti belum keluar Pak, SK cutinya bagaimana? Yang penting bukti itu adalah yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak harus surat tugas, tidak harus SK cuti, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti cuti. Karena cutinya seumpamanya besok, walaupun sebenarnya cuti harus diajukan 10 hari sebelumnya. Atau karena mungkin ada sesuatu tidak langsung keluar surat cutinya, yang bisa diajukan adalah surat pengajuan cutinya atau segala sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Seumpamanya juga sedang tugas,
tugas keluar kota, tugas lagi Perdin keluar kota. Tidak harus surat tugasnya Bapak Ibu. Undangannya itu juga bisa. Semuanya ada undangan dari Disdik atau dari mana, dari Surabaya, menghadiri besok pagi. Undangannya baru datang sekarang, jam 5 sore seperti sekarang baru datang. Tidak dimungkinkan lagi untuk buat surat tugas, gak apa-apa. Undangannya itu yang difoto, undangannya itu yang di-scan, kemudian di-upload. Intinya bukti dari berita acara ini adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nanti ketika kami audit, ketika kami cek, bukti itu harus bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Nah ya, saya lanjutkan. Kemudian sakit tanpa keterangan dokter semuanya ya. Hari ini 1 hari gitu ya. Kemudian diisi keterangan boleh diisi atau enggak. Kemudian buktinya kita klik atau bisa drag langsung ke sini. Kita cari ya. Anggap saja gambar inilah. Saya kasih gambar ini. Ini contoh saja. Nah, ini sudah ada, ini sudah diisi atau mau diisi keterangannya. Sakit kes sama. Oke, kemudian simpan. Tunggu sebentar. Nah, kemudian yang alpha tadi ini keterangannya sudah menjadi S, Bapak Ibu. Jadi ini kalau ini berarti sudah tidak alpha lagi. Nah, semudah itu Bapak Ibu. Jadi hanya butuh 2-3 langkah saja. Jadi klik statusnya, pilih jenis absennya, tentukan waktunya, upload buktinya, simpan. Sudah. Sesederhana itu, nanti akan jadi berubah statusnya seperti itu Bapak Ibu. Seumpama lagi lopot Pak, lopot entry Pak, bukan sakit Pak, tugas umpama bisa diklik ini, dirubah tugas umpama. Kemudian pilih lagi buktinya, nanti ini otomatis tertindih. Yang sebelumnya akan tertindih. Anggap saja sama dah. Nanti kalau pilih ini nanti bisa dipilih lagi namanya ini. Ini Pak, yang ini lopot Pak, ini yang benar Pak. Nah, ini tugas bukan sakit. Keterangannya ganti Perdin luar kota. Kemudian simpan. Oke, ditunggu, sedang processing. Nah, sudah berubah. Jadi sesederhana itu Bapak Ibu untuk proses entry berita acara untuk absensi melalui Siaga versi 3. Jadi Siaga ini kami sudah terapkan dari 2019. Jadi istilahnya kami sudah istilahkan entry berita acara seperti itu Bapak Ibu. Jadi sama, ini beberapa fungsi di sini juga ada keterangan yang hadir berapa, yang sakit berapa, yang izin dan segala macam keterangannya ada di sini. Kemudian ada menu bisa untuk langsung cari nama juga, semuanya Pak siapa ya, Pak Rudi ya, itu langsung keluar. Atau bisa dicari langsung di sini. Seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu, di sini juga ada menu laporan. Jadi Bapak Ibu semua bisa mencetak, bisa mengecek absen saya selama ini seperti apa, bisa langsung dicek sini. Jadi sekolah atau puskesmas bisa mencetak langsung secara apa ya istilahnya ya, seumpamanya dibutuhkan untuk sekolah, coba saya pengen tahu si Fulan ini selama 1 bulan atau hari ini dia cek log atau enggak, langsung bisa dicek, langsung dicetak, nanti akan keluar. Seumpamanya ini ya, saya coba jenis laporannya harian atau mingguan, bisa dicek, atau bulanan. Ini saya coba bulanan ya, coba bulanan Pak Abu Bakar. Nah ini tunggu dulu sebentar, ini agak lama karena kita sistem akan mengecek absensi selama 1 bulan. Kita cek dulu, masih loading. Nah ini muncul Bapak Ibu, semua tercatat di sistem. Oke, ini dicetak, tinggal cetak saja seperti itu. Atau dalam rentang periode tertentu bisa juga. Kemudian yang terakhir adalah laporan untuk organisasi.
Jadi saya ingin mengecek dalam kumulatif dalam satu OPD ini SDN Pajagalan 2 yang hari ini. Bisa langsung tampilkan juga. Oke, sampai situ saja, biar nggak terlalu panjang videonya. Intinya untuk siaga V3 sudah bisa diterapkan secara resmi per 1 September. Jika ada yang tidak masuk, bisa di-entry melalui sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tidak rumit, sangat mudah. Terkait jika ada sekolah atau puskesmas lupa, ini kok saya nggak bisa login Pak, siapa operatornya, siapa verifikatornya yang dulu pernah diajukan waktu PDM, langsung bisa tanyakan kepada kami di BKPSDM, bisa via WA di grup PDM atau bisa langsung japri di admin PDM tersebut. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu videonya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada perilaku kami yang tidak berkenan atau selama ini pelayanan BKPSDM kurang memuaskan. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.